Tidak lama setelah masa Thomas Aquinas, mulai muncul keretakan dalam budaya yang selama ini menyatukan agama Kristen. Filsafat dan ilmu pengetahuan perlahan menjauh dari teologi gereja. Hal ini membuka jalan bagi hubungan yang lebih bebas antara kehidupan beragama dan akal budi. Semakin banyak orang mulai meyakini bahwa Tuhan tak bisa dicapai lewat rasionalisme, karena Tuhan sepenuhnya tak terjangkau oleh akal. Yang terpenting bagi manusia bukanlah memahami misteri ilahi, melainkan berserah diri pada kehendaknya. Karena agama dan ilmu pengetahuan tak lagi harus berjalan seiring secara kaku, keduanya bisa berkembang dengan cara masing-masing. Dari sini lahirlah metode ilmiah baru, sekaligus semangat keagamaan yang segar. Ini menjadi landasan bagi dua gerakan besar yang mengubah wajah Eropa pada abad ke-15 dan ke-16. Renaissance dan Reformasi. Renaissance yang berarti kelahiran kembali dari bahasa Prancis Renaissance, mengacu pada gerakan budaya yang bermula di Italia Utara menjelang akhir abad ke-14, lalu menyebar luas pada abad ke-15 dan ke-16. Yang dilahirkan kembali adalah seni dan kebudayaan Yunani kuno. Dalam konteks ini, kita juga mengenal istilah humanisme Renaissance. Karena setelah melewati abad ke-8, saat segala hal dilihat melalui kacamata agama pusat, perhatian kini bergeser kembali kepada manusia. Moto zaman ini adalah kembali ke sumber, yakni kembali pada warisan pemikiran Yunani kuno. Orang-orang gemar menggali kembali patung-patung klasik dan naskah-naskah kuno. Belajar bahasa Yunani menjadi tren. Upaya memahami humanisme Yunani juga punya tujuan pendidikan. Membaca ajaran-ajaran klasik dianggap mampu memberikan pendidikan sejati dan membentuk sifat-sifat manusiawi. Kuda itu lahir sebagai kuda, tapi manusia tidak lahir sebagai manusia, mereka harus dibentuk. Manusia, dengan kata lain, perlu dididik untuk sungguh menjadi manusia. Ya, kira-kira seperti itulah gagasannya. Sebelum kita menyelami lebih dalam gagasan-gagasan humanisme Renaissance, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu latar belakang politik dan budaya zaman itu. Ada 3 penemuan penting yang menjadi fondasi bagi lahirnya zaman Renaissance: kompas, senjata api, dan percetakan. Ketiganya membuka jalan bagi perubahan besar dalam sejarah manusia. Kompas, misalnya, membuat pelayaran menjadi lebih mudah dan akurat. Ini memungkinkan bangsa-bangsa Eropa melakukan penjelajahan besar-besaran dan menemukan dunia baru. Senjata api di sisi lain memberikan keunggulan militer bagi Eropa, terutama saat berhadapan dengan peradaban di Amerika dan Asia. Namun, senjata ini juga punya dampak besar di Eropa sendiri, mengubah cara perang dan kekuasaan diperebutkan. Lalu ada percetakan. Ini mungkin yang paling berdampak terhadap budaya. Dalam bahasa Latin, buku-buku cetakan awal disebut incunabulum, yang berarti buayan, karena mereka muncul di masa bayi dari teknologi cetak, sebelum tahun 1500. Percetakan menyebarkan gagasan-gagasan baru dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan justru karena penyebaran ide menjadi semakin luas dan cepat, gereja perlahan kehilangan dominasinya sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Setelahnya, penemuan dan alat-alat baru terus bermunculan. Salah satu yang paling penting adalah teleskop yang membuka babak baru dalam dunia astronomi. Dari situ, perkembangan terus berlanjut hingga roket dan eksplorasi luar angkasa. Mungkin terdengar melompat terlalu jauh, tapi sebenarnya perjalanan ke bulan dan bahkan tragedi seperti Hiroshima atau Chernobyl semua bisa ditelusuri kembali ke perubahan besar yang dimulai di masa Renaissance. Namun perubahan ini tak hanya bersifat ilmiah dan teknologi. Di balik semua itu ada transformasi mendalam dalam bidang ekonomi dan budaya. Abad pertengahan mulai ditinggalkan, kota-kota tumbuh pesat, perdagangan makin ramai, dan ekonomi uang mulai menggantikan ekonomi subsisten. Perbankan berkembang dan kelas menengah mulai muncul, membawa serta kebebasan dan tuntutan baru dalam hidup. Barang kebutuhan kini bisa dibeli dengan uang. Ini mendorong orang untuk lebih rajin, kreatif, dan cerdik.
Individu dituntut untuk bertanggung jawab atas nasibnya sendiri, mirip seperti yang pernah terjadi di kota-kota Yunani kuno ketika filsafat lahir dan manusia mulai melepaskan diri dari cara berpikir mitologis yang khas budaya agraris. Kelas menengah Renaissance pun melakukan pemberontakan kultural. Mereka ingin lepas dari dominasi tuan tanah feodal dan kekuasaan gereja. Dalam semangat itu, mereka menemukan kembali warisan kebudayaan Yunani, sebagian melalui kontak dengan bangsa Arab di Spanyol, dan sebagian lagi lewat pengaruh Bizantium di timur. Yang paling mencolok dari zaman Renaissance adalah munculnya cara pandang baru terhadap manusia. Humanisme Renaissance membawa keyakinan segar tentang nilai dan martabat manusia. Sangat berbeda dengan pandangan abad pertengahan yang kerap melihat manusia sebagai makhluk berdosa. Kini, manusia dianggap hebat dan berharga. Salah satu tokoh penting masa itu, Marsilio Ficino, pernah berseru, "Kenalilah dirimu sendiri, wahai keturunan ilahi yang menyamar sebagai manusia." Sementara itu, Pico della Mirandola menulis karya terkenal Pidato tentang kemuliaan manusia, sebuah pandangan yang tak akan muncul di zaman abad pertengahan yang begitu menundukkan diri pada dogma. Selama abad pertengahan, titik tolak pemikiran selalu pada Tuhan. Tapi para humanis Renaissance justru memulai segalanya dari manusia. Sebenarnya, para filsuf Yunani pun menekankan manusia, dan karena itu, masa Renaissance disebut sebagai kelahiran kembali humanisme Yunani. Namun humanisme Renaissance berbeda karena lebih menekankan pada individualitas. Manusia tidak lagi dipandang hanya sebagai bagian dari umat manusia secara umum, tetapi sebagai individu yang unik dan bebas. Pandangan ini kemudian berkembang menjadi pemujaan terhadap kecerdasan dan kemampuan berpikir. Maka lahirlah cita-cita tentang manusia Renaissance, sosok yang mampu memahami seni, ilmu, dan kehidupan secara menyeluruh. Pandangan baru ini juga terlihat dari ketertarikan terhadap tubuh manusia. Seperti di masa Yunani kuno, orang kembali mempelajari anatomi lewat pembedahan jenazah. Hal ini penting bukan hanya untuk ilmu kedokteran, tapi juga seni. Tubuh telanjang kembali dilukis dengan bangga. Setelah 1000 tahun menahan diri, manusia akhirnya berani menjadi dirinya sendiri, tak ada lagi rasa malu terhadap tubuh dan dunia. Manusia tidak lagi dianggap hidup semata-mata demi Tuhan. Ia boleh menikmati hidup di dunia ini. Dan dengan kebebasan yang baru, segala kemungkinan seolah terbuka lebar. Tujuannya kini adalah melampaui batas. Ini berbeda dari humanisme Yunani kuno yang lebih menekankan keseimbangan, ketenangan, dan pengendalian diri. Tapi kaum humanis Renaissance bisa dibilang kehilangan kendali. Mereka bertindak seolah dunia baru saja terbangun dari tidur panjang. Mereka begitu sadar akan zaman mereka sendiri, sampai-sampai menciptakan istilah abad kegelapan untuk menyebut masa antara kejayaan Yunani kuno dan kebangkitan mereka. Kesenian, arsitektur, sastra, musik, filsafat, dan ilmu pengetahuan berkembang luar biasa. Roma, yang dulu dijuluki sebagai pusat semesta di masa Romawi kuno, sempat runtuh dan hanya dihuni oleh 17.000 jiwa pada tahun 1417. Kaum humanis merasa bahwa tugas merekalah membangun kembali kejayaan Roma. Salah satu proyek besar mereka adalah pembangunan gereja Santo Petrus di atas makam Rasul Petrus yang dibangun mulai tahun 1506 dan memakan waktu lebih dari 1 abad. Panjangnya 200 meter, tingginya 300 meter, dan luasnya lebih dari 16.000 meter persegi. Sebuah karya raksasa yang sekaligus mencerminkan kebanggaan dan kepongahan manusia Renaissance. Pandangan baru terhadap manusia juga melahirkan pandangan baru terhadap alam. Manusia merasa nyaman berada di dunia ini dan tak lagi menganggap hidup hanya sebagai persiapan menuju akhirat. Alam kini dianggap positif, bahkan sakral. Banyak orang mulai berpikir bahwa Tuhan hadir dalam ciptaannya. Jika Tuhan itu tak terbatas, maka Dia pasti ada di mana-mana. Inilah yang disebut panteisme. Berbeda dengan pandangan gereja abad pertengahan yang memisahkan tegas antara Tuhan dan ciptaan, gagasan panteisme justru melihat alam sebagai perwujudan Tuhan itu sendiri. Tentu saja pandangan seperti ini tak selalu diterima. Giordano Bruno, salah satu tokoh yang menyuarakannya,
percaya bahwa alam semesta tidak terbatas dan bahwa Tuhan hadir di dalamnya. Karena gagasan ini, ia dibakar hidup-hidup di pasar bunga, Roma, pada tahun 1600. Bruno adalah seorang humanis, tapi para penghukumnya bukan. Sebab pada masa Renaissance, meskipun semangat kebebasan dan martabat manusia berkembang, kekuatan-kekuatan yang berlawanan juga muncul. Negara dan gereja menjadi semakin otoriter. Di balik semangat kebangkitan akal budi dan seni, muncul pula pembakaran penyihir, perburuan terhadap mereka yang dianggap sesat, perang-perang agama yang berdarah, dan penaklukan brutal atas benua Amerika. Maka, Renaissance memperlihatkan dua sisi manusia. Di satu sisi penuh semangat dan keyakinan pada kebebasan serta potensi individu, tapi di sisi lain juga menunjukkan bagaimana kebebasan tanpa kendali bisa melahirkan kekejaman dan kesewenang-wenangan. Tak ada satupun zaman yang sepenuhnya baik atau sepenuhnya buruk. Sejarah umat manusia selalu ditenun oleh benang ganda, kebaikan dan keburukan yang saling terkait. Keduanya kerap berjalan beriringan. Dan ini juga berlaku dalam pembahasan kita berikutnya tentang lahirnya metode ilmiah baru dan berbagai inovasi pada masa Renaissance. Perkembangan teknis besar-besaran yang terjadi setelah Renaissance tak akan mungkin terjadi tanpa hadirnya pendekatan baru terhadap ilmu pengetahuan. Inilah yang kita sebut sebagai metode ilmiah. Sejak abad ke-14, semakin banyak pemikir yang mulai meragukan otoritas selama baik doktrin agama maupun ajaran filsafat alam Aristoteles. Mereka juga mengkritik kepercayaan bahwa segala persoalan bisa diselesaikan hanya dengan akal. Sepanjang abad pertengahan, akal begitu diagungkan. Tapi kini, mulai disadari bahwa pemahaman tentang alam harus didasarkan pada pengamatan langsung, pengalaman nyata, dan percobaan. Inilah awal dari pendekatan empiris. Artinya, pengetahuan seharusnya diperoleh dari pengalaman pribadi, bukan dari gulungan perkamen tua atau khayalan semata. Ilmu empiris sebenarnya sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno. Tapi metode percobaan yang sistematis adalah sesuatu yang benar-benar baru. Perkembangan selanjutnya membawa kita pada satu langkah besar lagi, mengungkap hasil-hasil pengamatan itu lewat bahasa matematika. Galileo Galilei, ilmuwan Italia yang sangat berpengaruh di abad ke-17, pernah berkata, "Ukurlah apa yang dapat diukur dan buatlah agar dapat diukur sesuatu yang tidak dapat diukur." Ia juga menyatakan bahwa buku alam semesta ditulis dalam bahasa matematika. Dengan semua pengukuran dan percobaan ini, lahirlah penemuan-penemuan baru. Tahap pertama dari seluruh revolusi teknik dimulai dari metode ilmiah ini. Pendekatan baru inilah yang memungkinkan terjadinya terobosan teknis besar-besaran. Dan dari situlah berbagai penemuan mulai bermunculan. Bisa dibilang, manusia mulai melepaskan diri dari ketergantungannya pada alam. Alam tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang sepenuhnya membentuk manusia. Kini, manusia mulai ikut campur tangan, bahkan mencoba mengendalikan alam. Pengetahuan adalah kekuasaan, kata Francis Bacon, filsuf asal Inggris, menegaskan betapa pengetahuan memiliki nilai praktis yang besar. Pandangan ini benar-benar membawa perubahan besar. Manusia mulai mengubah alam demi kebutuhannya sendiri. Namun, perubahan ini tak selalu membawa dampak yang baik. Revolusi teknik yang dimulai sejak Renaissance melahirkan banyak kemajuan tapi juga banyak masalah. Di satu sisi, kita mendapatkan kemajuan medis, peralatan praktis seperti mesin cuci dan lemari es, serta efisiensi dalam pertanian. Tapi di sisi lain, muncul pula pengangguran, penyakit baru, pencemaran lingkungan, dan limbah industri. Hari ini, kita bahkan menghadapi ancaman serius terhadap lingkungan. Karena itu, banyak orang mulai melihat revolusi teknik ini sebagai langkah keliru yang menjauhkan kita dari keharmonisan dengan alam. Ada yang berpendapat bahwa kita telah memulai sesuatu yang kini tak lagi bisa kita hentikan. Meski begitu,
Beberapa orang percaya bahwa kita masih berada di tahap awal dari perkembangan teknologi. Mereka yakin bahwa meskipun zaman ilmiah ini membawa banyak tantangan, kita pada akhirnya akan belajar bagaimana mengendalikan alam tanpa merusaknya dan dengan begitu menyelamatkan diri kita sendiri. Sejak masa Renaissance, manusia mulai menjadi lebih dari sekadar bagian dari ciptaan. Ia tak lagi hanya hidup dalam alam, tapi juga ikut campur, mengubah, dan membentuknya sesuai citranya sendiri. Tak heran muncul ungkapan, manusia adalah ciptaan yang luar biasa. Sebelum itu, sepanjang abad pertengahan, orang-orang menatap langit matahari, bulan, bintang, dan planet dengan kekaguman, tapi tak satu pun dari mereka meragukan bahwa bumi adalah pusat dari segala sesuatu. Tak ada bukti yang bisa menggoyahkan keyakinan bahwa bumi tetap diam, sementara seluruh benda langit berputar mengelilinginya. Pandangan ini disebut sebagai gambaran dunia geosentris, yakni kepercayaan bahwa segala sesuatu berpusat di sekitar bumi. Keyakinan agama Kristen kala itu juga ikut memperkuat pandangan ini, karena Tuhan diyakini memerintah dari langit yang jauh-jauh di atas semua benda-benda angkasa. Namun, pada tahun 1543, terbitlah sebuah buku kecil berjudul tentang pergerakan lingkaran langit, On the Revolutions of the Celestial Spheres. Penulisnya adalah seorang astronom asal Polandia bernama Nicolaus Copernicus, yang meninggal pada hari buku itu diterbitkan. Dalam bukunya, Copernicus menyatakan sesuatu yang mengguncang pandangan lama, bukan matahari yang mengelilingi bumi, melainkan bumi yang mengelilingi matahari. Ia menyimpulkan ini berdasarkan pengamatan terhadap gerak benda-benda langit. Menurutnya, orang mengira matahari bergerak karena bumi sebenarnya berputar pada porosnya sendiri. Copernicus juga mengatakan bahwa seluruh pengamatan terhadap langit akan jauh lebih mudah dipahami jika kita menganggap bahwa bumi bersama planet-planet lain mengelilingi matahari. Pandangan ini dikenal sebagai gambaran dunia heliosentris, yakni anggapan bahwa segalanya berpusat pada matahari. Namun, pandangan ini pun tidak sepenuhnya benar. Inti dari gagasannya bahwa bumi mengelilingi matahari memang terbukti akurat. Tapi Copernicus juga beranggapan bahwa matahari adalah pusat dari seluruh alam semesta. Kini kita tahu bahwa matahari hanyalah satu dari miliaran bintang di galaksi kita. Dan galaksi kita sendiri hanyalah satu dari miliaran galaksi lainnya di alam semesta. Copernicus juga percaya bahwa planet-planet bergerak dalam lintasan yang melingkar sempurna mengelilingi matahari. Ini didasarkan pada gagasan kuno yang telah ada sejak masa Plato, yang menganggap bahwa lingkaran adalah bentuk geometris paling sempurna. Menurut pandangan lama itu, benda-benda langit berbentuk bulat dan bergerak dalam lintasan melingkar hanya karena mereka berada di angkasa. Namun semua ini berubah pada awal tahun 1600-an ketika astronom Jerman bernama Johannes Kepler mempublikasikan hasil pengamatannya. Ia menemukan bahwa planet-planet sebenarnya tidak bergerak dalam lingkaran sempurna, melainkan dalam lintasan elips seperti bentuk telur dengan matahari berada di salah satu titik pusatnya. Kepler juga menunjukkan bahwa kecepatan gerak planet bervariasi. Planet akan bergerak lebih cepat saat mendekati matahari dan lebih lambat saat menjauhinya. Sebelum Kepler, tidak pernah ada yang menyatakan secara eksplisit bahwa bumi adalah planet biasa, sama seperti planet-planet lainnya. Ia juga menekankan bahwa hukum fisika yang sama berlaku di seluruh alam semesta. Tak lama setelahnya, Galileo Galilei yang hidup pada masa yang hampir sama dengan Kepler memperkuat revolusi ini dengan menggunakan teleskop untuk mengamati langit. Ia mempelajari permukaan bulan dan menyimpulkan bahwa bulan memiliki gunung dan lembah mirip dengan yang ada di bumi. Ia juga menemukan bahwa planet Jupiter memiliki 4 bulan yang mengorbit mengelilinginya. Temuan ini menunjukkan bahwa bumi bukan satu-satunya yang memiliki bulan dan bahwa tak semua benda langit mengelilingi bumi. Namun, sumbangsi terbesar Galileo bukan hanya pada astronomi.
Ia juga merumuskan hukum kelembaman, konsep dasar dalam fisika modern yang menyatakan bahwa sebuah benda akan tetap bergerak dalam garis lurus kecuali ada gaya luar yang mengubahnya. Galileo merumuskannya begini: sebuah benda akan tetap berada dalam keadaannya diam atau bergerak selama tidak ada kekuatan luar yang memaksanya untuk berubah. Pernyataan ini sangat penting. Sejak zaman Yunani kuno, banyak orang tidak percaya bahwa bumi bisa berputar pada porosnya. Mereka berargumen, jika bumi benar-benar berputar, maka seharusnya benda yang dilempar lurus ke atas akan jatuh jauh dari tempat semula karena bumi bergerak sangat cepat. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Bayangkan kamu sedang duduk di dalam kereta yang sedang melaju, lalu kamu menjatuhkan sebuah apel dari tanganmu. Apakah apel itu jatuh ke belakang? Tidak, apel justru jatuh lurus ke bawah, tepat di dekat kakimu. Mengapa begitu? Karena sejak awal, apel sudah ikut bergerak bersama kereta dengan kecepatan yang sama. Jadi saat kamu melepaskannya, apel tetap memiliki kecepatan yang sama seperti kereta. Inilah yang disebut hukum kelembaman. Benda yang sedang bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan yang sama, kecuali ada gaya dari luar yang mengubahnya. Isaac Newton, yang hidup dari tahun 1642 hingga 1727, adalah orang yang akhirnya memberikan penjelasan akhir tentang tata surya dan pergerakan planet-planet. Ia bukan hanya bisa menggambarkan bagaimana planet-planet bergerak mengelilingi matahari, tetapi juga mampu menjelaskan mengapa mereka bergerak demikian. Ia berhasil mencapai hal ini sebagian dengan merujuk pada pemikiran Galileo tentang dinamika gerak. Sebelum Newton, Kepler telah menduga bahwa pasti ada gaya yang menyebabkan benda-benda langit saling menarik satu sama lain. Misalnya, Kepler percaya bahwa gaya dari matahari membuat planet-planet tetap berada dalam orbitnya. Gaya ini juga bisa menjelaskan mengapa planet-planet yang lebih jauh dari matahari bergerak lebih lambat. Ia juga yakin bahwa pasang naik dan surut di laut merupakan akibat dari daya tarik bulan. Namun, Galileo tidak sepakat dengan hal ini. Ia malah mengejek gagasan Kepler bahwa bulan bisa memengaruhi air di bumi. Baginya, tidak masuk akal bahwa gaya tarik dapat menjangkau jarak sejauh itu, apalagi di antara benda-benda langit. Disinilah Galileo keliru. Lucunya, ia sangat tertarik dengan fenomena gravitasi di bumi, seperti benda-benda yang jatuh. Tapi justru ia tidak menyadari bahwa gaya yang sama berlaku juga di luar angkasa. Lalu datanglah Newton. Ia merumuskan hukum gravitasi universal. Setiap benda di alam semesta menarik benda lainnya dengan kekuatan yang sebanding dengan masanya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Artinya, semakin besar masanya, semakin kuat tarikannya. Tapi semakin jauh jaraknya, semakin lemah gaya tarik itu. Newton membuktikan bahwa gravitasi bersifat universal. Gaya yang menyebabkan apel jatuh dari pohon adalah gaya yang sama, yang membuat bulan tetap mengorbit bumi. Konon, Newton mulai memikirkan ini saat melihat apel jatuh. Ia bertanya-tanya, kalau apel bisa jatuh ke bumi, apakah bulan juga sedang jatuh ke bumi? Kalau memang begitu, kenapa bulan tidak menabrak bumi? Disinilah Newton menjelaskan bahwa bulan memang tertarik ke bumi oleh gravitasi, tapi ia juga punya kecepatan awal sejak awal pembentukannya. Dahulu, bulan dilempar keluar dari bumi dengan kecepatan luar biasa. Karena ruang angkasa hampa dan tidak ada gesekan, kecepatan ini tidak pernah hilang. Jadi, dua kekuatan bekerja pada bulan. Satu menariknya ke bumi, gravitasi. Satu lagi membuatnya terus melaju, gerakan awal. Gabungan keduanya menciptakan lintasan elips di sekitar bumi, dan bulan akan terus berada di orbitnya. Inilah prinsip yang sama yang Newton gunakan untuk menjelaskan orbit planet-planet. Dalam menghitung gerakan planet, Newton menggunakan dua hukum yang telah dikemukakan oleh Galileo. 1. Hukum kelembaman. Suatu benda akan tetap diam atau bergerak lurus jika tidak ada gaya yang memengaruhinya. 2. Gabungan dua gaya. Jika dua gaya bekerja secara bersamaan, benda akan bergerak mengikuti jalur elips. Dengan dua hukum ini,
Newton menunjukkan bahwa planet-planet mengelilingi matahari karena ada dua gerakan yang tidak seimbang. Gerakan awal yang lurus saat tata surya terbentuk dan gaya tarik dari matahari yang membelokkannya. Newton juga membantah anggapan abad pertengahan bahwa langit dan bumi diatur oleh hukum yang berbeda. Ia membuktikan bahwa hukum fisika berlaku di seluruh alam semesta, baik untuk apel yang jatuh maupun untuk pergerakan planet-planet. Dengan ini, pandangan dunia heliosentris akhirnya mendapat penegasan ilmiah. Namun dampaknya tidak hanya ilmiah, ini mengguncang keyakinan manusia tentang tempatnya di alam semesta. Dulu, manusia percaya bahwa bumi adalah pusat segalanya dan Tuhan berada di atas sana bersama planet-planet. Tapi setelah Newton, muncul kesadaran bahwa manusia hidup di sebuah planet biasa di tengah alam semesta yang sangat luas. Sama seperti saat Darwin membuktikan bahwa manusia berevolusi dari hewan, penemuan Newton juga menggoyang status istimewa manusia dalam penciptaan. Gereja tentu tidak tinggal diam. Banyak yang bertanya, di mana Tuhan dalam semua ini? Lebih mudah rasanya jika bumi adalah pusat semesta dan Tuhan mengatur segalanya dari atas. Namun, Newton sendiri tidak melihat adanya pertentangan antara ilmu dan iman. Ia justru menganggap hukum-hukum alam sebagai bukti kekuasaan Tuhan. Tapi mungkin gambaran manusia tentang dirinya sendiri yang mulai berubah dan tak selalu nyaman. Sejak masa Renaissance, manusia mulai terbiasa hidup di sebuah planet kecil dalam galaksi yang luas. Tapi bahkan sekarang, mungkin kita belum benar-benar menerima kenyataan ini sepenuhnya. Namun beberapa pemikir Renaissance sudah menyadari hal ini. Dulu, bumi dianggap pusat dunia, tapi setelah ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa tidak ada pusat mutlak di alam semesta, orang mulai menyadari bahwa setiap orang bisa menjadi pusat bagi semestanya sendiri. Renaissance juga memunculkan semangat keagamaan yang baru. Ketika ilmu pengetahuan dan filsafat mulai melepaskan diri dari teologi, muncullah bentuk kesalehan Kristen yang lebih pribadi. Hubungan langsung antara individu dan Tuhan menjadi lebih penting daripada hubungan dengan gereja sebagai institusi. Misalnya, orang mulai terbiasa berdoa sendiri di malam hari. Pada abad pertengahan, kebaktian sangat bergantung pada ritual gereja dan liturgi Latin. Bible hanya dibaca oleh pendeta atau biarawan karena hanya tersedia dalam bahasa Latin. Tapi saat Renaissance, Bible diterjemahkan ke berbagai bahasa, membuka jalan bagi apa yang kemudian dikenal sebagai reformasi. Salah satu tokoh penting dalam reformasi adalah Martin Luther. Ia menolak sistem pengampunan dosa lewat pembayaran kepada gereja. Baginya, manusia tidak perlu perantara pendeta untuk mendapat ampunan Tuhan dan tidak perlu membayar selembar kertas untuk itu. Luther ingin kembali ke ajaran Kristen awal yang tertulis dalam Perjanjian Baru. Ia percaya bahwa iman saja sudah cukup untuk memperoleh ampunan, cukup kitab suci saja, katanya. Dengan prinsip ini, Luther menerjemahkan Bible ke dalam bahasa Jerman agar semua orang bisa membacanya dan menjadi pendeta bagi dirinya sendiri. Para pendeta tetap ada, tapi hanya untuk alasan praktis seperti memimpin kebaktian. Mereka bukanlah perantara yang memonopoli hubungan dengan Tuhan. Namun, Luther berbeda dari kaum humanis Renaissance seperti Leonardo da Vinci atau Erasmus. Ia lebih pesimis soal manusia. Bagi Luther, manusia sudah rusak sejak kejatuhan dari surga dan hanya kasih karunia Tuhan yang bisa menyelamatkannya. Karena itu, ia ditentang oleh humanis seperti Erasmus yang menganggap pandangan Luther terlalu kelam. Tentu saja, kisah belum selesai di sini. Setelah Renaissance dan Reformasi, sejarah terus bergerak menuju zaman Barok, sebuah masa di mana seni, ilmu, dan keimanan sekali lagi saling tarik-menarik.